Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Abah, Umi beserta keluarga, yang saya hormati jajaran kepengurusan Ponpes Al-Mawaddah, dan tak lupa teman-teman santriwan santriwati yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah, di mana yang telah memberi kita nikmat taufik hidayah sehingga kita bisa berkumpul di acara ini, insya Allah mubarak ini. Mari kita syukuri dengan iqrar bil lisan, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat tadi kita menjadi umat yang mendapat syafaatnya dengan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, waktu yang singkat ini saya akan menyampaikan tentang sejarah Nabi kita. 1400 tahun yang lalu lahirlah seorang pemimpin yang tidak pernah melihat wajah bapaknya. Hanya 4 hari bersama ibunya, selanjutnya diasuh oleh ibu yang menyusuinya, dan 2 tahun bersama kakeknya. Dicaci, dihina, dan diusir dari kampungnya. Dengan berbagai penderitaan, Nabi bisa berhasil dan menjadi pemimpin yang tidak hanya diakui oleh umatnya, tapi juga diakui oleh yang tidak umatnya atau non muslim. Meskipun Nabi Muhammad tidak memiliki Facebook, tidak memiliki Twitter, tidak memiliki Instagram, tapi Nabi Muhammad berhasil menjadi pemimpin nomor 1 yang diakui di dunia, di mana buku yang ditulis 100 pemimpin dunia yang pengaruh di dunia, yang nomor 1 dari 100 itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan buku itu ditulis oleh non muslim. Nah, hadirin sekalian, pada saat Nabi Muhammad usia 2 bulan di dalam kandungan, wafatlah bapaknya. Kemudian beliau lahir selama 4 hari, langsung diambil oleh ibu yang menyusuinya yang bernama Halimah Tusaadah. Kemudian umur 6 tahun diambillah Nabi Muhammad dan diajak ibunya untuk berziarah di makam bapaknya. Setelah pulang dari makam bapaknya, kembalilah beliau di desa yang bernama Alfa. Di situ Siti Aminah sakit dan meninggal di desa yang bernama Alfa. Kemudian diambil kakeknya, dan di umur Nabi 8 tahun kakeknya Nabi meninggal. 2 bulan bapaknya meninggal, 4 hari bersama ibunya, lalu dibawa ibu yang menyusuinya, dan umur 6 tahun ibunya meninggal, 8 tahun kakeknya meninggal. 2 bulan di kandungan
kakeknya sesuai ajar yang ada, susui halimah dalam usianya, bapak ibu tercinta, ilahi sasalosul yang penuh surga dunia, ilahi sasalosul yang penuh surga dunia, yang penuh surga dunia, yang penuh surga dunia. Sallu ala Nabi Muhammad. 8 tahun usia Nabi lalu diambil oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Pada saat itu Nabi Muhammad hidup dalam kondisi yang kurang berkecukupan. Kemudian Nabi Muhammad pada umur 12 tahun mulai berdagang bersama pamannya menuju ke Syam. Di saat sampai di Syam, ada pendeta yang heran dengan kedatangan Rasulullah. Pendeta ini memiliki pengetahuan tentang 3 tanda kenabian setelah Nabi Isa. Pendeta ini bernama Bukhairah. Kemudian sang pendeta ini memanggillah Abu Thalib. Ya Abu Thalib, kesini. Dari 3 tanda kenabian yang pertama yaitu ketika dia berjalan itu selalu diikuti awan. Ketika Nabi Muhammad ke kanan diikuti awan, dan ketika Nabi Muhammad ke kiri awan juga ikut ke kiri, juga ikut. Tanda kenabian yang kedua, ditanyalah Abu Thalib, ya Abu Thalib, siapa nama kemenanganmu? Abu Thalib pun menjawab, namanya Muhammad. Dan tanda kenabian yang kedua itu dia bernama Ahmad. Mengetahui akan hal itu, sang pendeta lebih penasaran. Lalu dicek tanda ketiga kenabian, yaitu tanda di punggung bagian atas, dan itu juga ada di Nabi Muhammad SAW. Mengetahui akan hal itu, sang pendeta pun langsung bilang kepada Abu Thalib, ya Abu Thalib, kembalilah, bawa keponakanmu kembali pulang, karena jika Nabi Muhammad ini diketahui oleh umat Yahudi, maka dia akan dibunuh. Dan Abu Thalib pun langsung kembali ke tempatnya, tidak melanjutkan perjalanannya. Kemudian di umur 25 tahun Nabi Muhammad bekerja bersama Siti Khadijah, bangsawan kaya raya dan seorang janda. Lalu Nabi Muhammad pun menikahi Siti Khadijah. Nabi Muhammad umur 25 tahun, Siti Khadijah umur 40 tahun. 8 tahun usia kakek meninggalkannya, Abu Thalib pun menjaga, menemani, membela. Dengan saat remaja umur 25, beristri Khadijah, bila kisah Rasul yang penuh surga duka, bila kisah Rasul yang penuh surga duka, yang penuh surga duka, yang penuh surga duka. Nabi Muhammad. Umur Nabi di usia 40 tahun.
Di saat umur Nabi usia 40 tahun, beliau merasa gelisah melihat masyarakat di desanya itu pada menyembah berhala. Nah, di sini timbullah kepekaan sosial Nabi kepada umatnya. Beliau gelisah lalu merenung di sebuah gua. Ada yang tahu nama guanya? Betul, namanya Gua Hira. Merenunglah Nabi Muhammad di dalam Gua Hira pada malam 17 Ramadan. Dipenuhlah Nabi dengan bacaan Iqra, bacalah. Nabi Muhammad menjawab, saya tidak bisa. Iqra, bacalah. Nabi Muhammad menjawab tidak bisa. Lalu yang ketiga kalinya Nabi menjawab, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan setelah itu dilantiklah Nabi Muhammad menjadi Rasulullah SAW. Walaupun Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis, ini tidak menandakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak cerdas. Beliau itu sangat cerdas. Buktinya bisa menyelesaikan persatuan pada saat itu Nabi umur 30 tahun. Persatuan dua bangsa menyelesaikan dengan tanpa adanya pertumpahan darah. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Ia pun menjadi Rasul akhir anbiya. Inilah kisah Rasul yang menusukan duka. Inilah kisah Rasul yang menusukan duka, yang menusukan duka. Nabi Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, melihat sejarah Nabi yang begitu banyak perjuangan untuk kemaslahatan umatnya, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencintainya. Satu tanda bukti cinta kita kepada seseorang itu adalah selalu menyebut namanya. Jangankan kita, Allah dan malaikat pun ikut berselawat kepada Nabi Muhammad. Maka dari itu mari tingkatkan cinta kita kepada Rasulullah dengan cara berbanyak selawat. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.